Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kristanti Hamel dengan NIM 666-122-0120 dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Strategi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Nah, di video ini saya akan menganalisis mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan faktor internal serta faktor eksternal dari suatu organisasi publik. Organisasi publik yang saya pilih yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada visinya. Visinya yaitu menjadi perusahaan dagang yang terpercaya, terkemuka, dan mempunyai akses sumber daya dan jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri. Nah, ini untuk visinya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sudah sesuai dengan teori visi, yakni berorientasi pada masa depan karena ada kata kunci menjadi. Kemudian untuk misinya, ada 5 misi PT PPI Persero. Yang pertama, melakukan perdagangan umum dan khusus yang menangani beraneka ragam produk sejak dari hulu ke hilir secara komersial dan terukur. Yang kedua, melakukan transaksi perdagangan lokal maupun lintas negara. 3. Melakukan produksi barang-barang yang mendukung perdagangan. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan dan sistem teknologi informasi yang handal. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui produktivitas. Nah, untuk misinya juga sudah sesuai dengan teori misi, yakni berorientasi pada masa kini karena ada kata kunci melakukan, meningkatkan. Selanjutnya ada tujuan. PT PPI Persero memiliki tujuan yaitu akan menjadi flagship trading company of Indonesia di mata para stakeholder. Nah, sebagai bagian dari BUMN klaster pangan, maka PT PPI Persero akan memasukkan aspek sinergi dengan BUMN pangan lainnya untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia khususnya dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan mutu, kesinambungan, pemberdayaan para petani, peternak, nelayan, atau pelaku UMKM demi menciptakan ekosistem bisnis dan perusahaan pangan kelas dunia. Selanjutnya ada sasaran. Nah, fokus sasaran PT PPI tahun 2020 sampai 2024 diantaranya 1. Target pendapatan PT PPI Persero pada tahun 2024 dapat mencapai 7,8 triliun rupiah. Yang kedua, fokus utama sebagai trader dan distributor komoditi yang diperdagangkan. 3. Memperkuat supply chain management. 4. Mengembangkan kedistributoran produk existing, kemandirian komersialisasi. 5. Mendukung visi dan misi dari klaster pangan BUMN dan menjaga ketahanan pangan. 6. Menjadi perusahaan pengekspor teratas makanan premium kelas dunia. Nah, untuk sasaran ini, PT PPI Persero sudah sesuai dengan prinsip SMART, diantaranya yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Untuk selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal dari PT PPI Persero. Untuk faktor internalnya diantaranya ada man, money, machines, material, dan method, dan market. Untuk man, PT PPI memiliki struktur organisasi dan pembagian job desk yang jelas. Terdapat penilaian kompetensi, pelatihan, dan kebijakan yang mengatur para sumber daya manusia. Kemudian yang kedua itu money. Nah, kontribusi pendapatan diperoleh dari perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, dan pendapatan dari tahun 2015 dan sampai 2019. Kemudian ada machines. Nah, untuk machines ini yaitu teknologi budidaya pertanian, sebagaimana untuk menunjang proses pengolahan bahan-bahan pangan. Kemudian ada juga infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, untuk materialnya ini berupa bahan-bahan pangan, barang-barang logistik yang mendukung perdagangan. Contohnya tuh seperti beras, minyak goreng, daging olahan, sarden, kopi, farmasi dan alat kesehatan, pupuk pestisida, bahan bangunan, dan masih banyak lainnya. Dan yang terpenting itu ada inventaris perusahaan. Yang kelima ada metode, yaitu terdapat SOP yang mengatur pada sistem pelaksanaan penjualan, evaluasi prosedur operasional, manajemen rantai pasokan, dan proses pengiriman produk. Yang terakhir ada marketnya. Untuk marketnya ini mencakup Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Nah, yang terakhir ada faktor eksternal dari PT PPI Persero, yaitu pelanggan, pemasok,
komunitas lokal, pemerintah dan regulator, pesaing, lembaga keuangan, media, serta lembaga penilaian kualitas. Nah, sebagai kesimpulan, PT PPI Persero sudah menetapkan visi misi yang sesuai dengan teori. Pada visi sudah berorientasi pada masa depan karena ada kata kunci menjadi, dan misinya berorientasi pada masa kini karena ada kata kunci melakukan meningkatkan. Nah, untuk sasaran, PT PPI Persero juga sudah sesuai dengan prinsip SMART. Untuk sarannya, menurut saya pribadi, harapannya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam PT PPI Persero ini dapat aktif dan mampu memberikan kontribusi besar bagi perusahaan, sehingga semua visi misi, tujuan sasaran dapat terrealisasikan dan PT PPI dapat semakin berkembang sehingga dapat menciptakan ekosistem bisnis dan perusahaan pangan kelas dunia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.